Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Maulana. Jadi tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan final. Jadi saya akan menjawab terus dengan 5 soal. Yang pertama itu soal tentang kewajiban suami, kewajiban dan hak istri dan suami. Jadi kewajiban suami itu ialah memberi nafkah kepada istrinya, memberi perlindungan kepada istrinya, memberi pendidikan kepada istrinya. Sedangkan hak istri yang harus dijalankan oleh suami, atau hak suami yang harus dijalankan oleh istri, yaitu memberikan pelayanan kepada suaminya. Selanjutnya itu kewajiban istri kepada suami, yaitu memberikan pelayanan kepada suaminya tentunya. Selanjutnya yaitu taat kepada suaminya. Dan hak istri yang harus dijalankan oleh suami yaitu memberikan perlindungan tentunya, memberi nafkah tentunya, baik itu memberi nafkah lahiriah dan batiniah. Selanjutnya dalilnya itu kita bisa melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Di sana dijelaskan tentang hak dan kewajiban bagi si suami dan juga si istri. Selanjutnya kita masuk ke soal yang selanjutnya, itu bentuk nusyuz dan syiqaq, dan juga bagaimana cara penyelesaiannya. Bentuk nusyuz bagi si istri yaitu contohnya seperti keluar tanpa izin kepada suami, kecuali si istri tersebut mencari nafkah gitu, yang mana si suami tersebut dia tidak mencari nafkah untuk kehidupannya. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak apa-apa. Atau pergi majelis taklim, itu tidak apa-apa menurut mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya itu nusyuz bagi si istri, yaitu menolak hubungan suami istri, yang mana si istri tersebut tidak ada keadaan yang uzur gitu, atau halangan yang membuat dia tidak bisa untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya itu bentuk nusyuz bagi si suami, itu tidak memenuhi nafkah bagi si istri. Itu bentuk nusyuznya. Bagaimana cara penyelesaiannya terhadap nusyuz ini? Yang pertama yaitu menasihati. Manakala tidak mempan dinasihati, yaitu kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu memisahkan ranjang. Manakala tidak mempan juga, maka kita boleh memukul. Memukul bagaimana? Memukul dengan cara mendidik. Selanjutnya yaitu syiqaq. Syiqaq ini ialah perselisihan antara pasangan suami dan istri. Antara kedua belah pihak itu perselisihan antara mereka. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan cara mengirimkan hakam di antara kedua belah pihak gitu, agar mengadakan perdamaian di antara keduanya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada soal yang ketiga. Kita akan menjelaskan tentang macam-macam talak gitu. Dan juga tata cara rujuk. Macam-macam talak itu ada dua. Yang pertama yaitu ada talak raj'i dan juga ada talak bain. Yang kedua yaitu tata cara rujuk. Yang pertama, mestilah dia seorang yang baligh dan berakal. Dan yang kedua, mestilah dia menyatakannya dengan jelas gitu. Atau boleh dengan sindiran, itu boleh. Yang ketiga yaitu sudah masa iddahnya. Dan yang keempat, dilakukan tersebut secara langsung oleh suami. Langsung suami yang melakukannya, bukan orang lain, dan bukan dengan paksaan. Dan yang keempat, soal yang keempat yaitu tentang li'an dan juga zihar. Apa dampak li'an? Dampak li'an ialah datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu putusnya pernikahan selama-lamanya. Itu dia dampak li'an. Selanjutnya dampak zihar apa? Dampak zihar ialah kita menyamakan antara seorang istri dengan seorang ibu. Dampaknya yang dapat ditimbulkan yaitu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu kita tidak boleh menggauli istri kita. Bahkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i,
kita memandang istri kita dengan nafsu syahwat saja itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kelima. Soal yang kelima tentang bagaimana pandangan fiqh terhadap harta bersama dan juga hadanah, konsep hadanah. Jadi pandangan fiqh terhadap hadanah ini, sebelum kita lihat pandangan fiqhnya, kita perlu melihat dulu hukum Islam positifnya. Memang di dalam hukum Islam positif itu terdapat tentang harta bersama, tetapi setahu saya harta bersama di fiqh itu tidak ada. Yang mana seharusnya suami dan istri tersebut, jika memang pasangan si suami dan istri tersebut sudah cerai atau sudah pisah, seharusnya mereka menyeimbangkan gitu. Menyeimbangkan. Yang mana si suami dapat bagi hasilnya dan si istri dapat bagi hasilnya. Selanjutnya konsep hadanah. Hadanah ini dia diberikan hak atau yang berhak menerimanya itu ialah seorang ibu, yang mana ibu tersebut tidak kawin lagi atau tidak nikah lagi gitu. Tidak nikah lagi. Jadi itu dia 5 soal yang sudah kita bahas bersama. Sekian dari saya, Zikri Maulana, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.